Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Kali ini saya melanjutkan makeover dapur mini low budget saya yang ya masih ala kadarnya kayak gini. Alhamdulillah. Udah hampir sebulan ya saya nggak upload video di YouTube. Kali ini saya teruskan lagi untuk makeover dapur mini low budget ini. Sebelumnya ini berantakan karena tadi masak belum diberesin, mau sekalian aja mindah-mindahin barangnya karena mau dicat. Ya alhamdulillah ya, meskipun sempit tapi masih bisa punya dapur kayak gini. Dan ini saya masukkan kardus, ada ring light. Saya pindah-pindahkan dulu, ada mangga, ada singkong juga. Ini botol apa ya, tempat minum dipindahkan dulu. Magicom juga. Buat teman-teman yang baru gabung di YouTube saya, salam kenal. Dan yang setia buat nonton, terima kasih banyak ya udah support. Dan teman-teman yang nyimak video sebelumnya pasti tahu meja yang tadi itu, kok meja ya, rak tadi itu sebenarnya tingginya lebih dari itu ya, tapi saya potong untuk menyesuaikan meja dapur yang custom itu yang buat kompor. Untuk teman-teman yang mau tanya ukuran apa ya tentang meja kompor custom, saya ada di YouTube video YouTube sebelum ini ya. Ini tepung saya taruh bawah dulu. Terus ini jangan lupa nggak lupa nyopot tabung gasnya karena kan kompornya juga mau dipindah. Saya tuh lebih merasa aman kalau pakai pengaman ini loh, yang buat tabung gas. Kalau teman-teman di rumah pakai nggak yang kayak gitu atau cuma langsung regulatornya aja? Karena pernah ya nggak pakai itu, gasnya tuh ada terjadi kebocoran suara gitu, terus bau. Jadi lebih mantap pakai itu. Lanjut ini bersihin nih, ada teko. Lanjut ini bersihin mejanya. Ini mau saya copot dulu selang regulatornya juga. Cari obeng, udah dapat obeng. Sebenarnya saya juga nggak terlalu ngerti tentang kompor karena kemarin yang masang kompor ini tuh suami. Kalau buat ngudal apa, nyopotin bisa lah ya, cuma pakai itu obeng. Copot. Dan ini agak susah buat narik selang regulatornya, takut terjadi patah atau gimana. Padahal gasnya itu udah dicopot tapi seperti cemas-cemas aja gitu, padahal nggak akan terjadi apa-apa ya. Terus tadi tuh ada suara klek gitu, takutnya kenapa-napa. Saya lihat dulu, ternyata aman, nggak terjadi apa-apa. Ini pindah lagi dan pindah rak ini juga. Ini raknya melehoy. Nggak sekuat rak mahal karena harganya juga under 20.000. Buat teman-teman yang mau rak samaan bisa cek di box deskripsinya, saya kasih link Shopee-nya. Dan untuk teman-teman yang mau tahu unboxing raknya tadi, ada di video sebelum ini. Ini nggak lupa skrup
sekrupnya yang itu dikencengin biar kalau diambil sama anak saya itu nggak hilang, jadi nggak bisa diambil maksudnya. Lanjut ini disemprot-semprot biar minyak-minyaknya nggak ada karena habis goreng-goreng juga tadi. Itu nggak pakai celing ya, tapi di dalamnya semprotan itu air, terus saya kasih sedikit sunlight. Nggak lupa yang tembok-temboknya ini, bukan tembok ya, apa ya namanya, ya pokoknya dinding penyekatnya ini, jadi yang sebelah coklat-coklat atas itu kayu. Dan di sini saya tuh pakai cat dari Decolit, harganya 120.000. Sedangkan untuk kuasnya itu kemarin harganya 20.000. Tapi tentu akan berbeda di daerah teman-teman sendiri ya. Bisa jadi lebih murah atau bisa jadi lebih mahal. Dan ini saya aduknya pakai kayu yang ambil di depan rumah. Dan teman-teman jangan salah fokus kalau saya pakai gayung. Kebetulan ini gayung yang sudah tidak terpakai. Karena saya tuh kan amatiran, cuma sekilas baca di embernya, jadi catnya itu dikasih sedikit air. Tapi saya ngasihnya tuh sedikit-sedikit aja, jadi dikasih gayung sini, terus saya kasih air. Tapi airnya tuh malah kebanyakan teman-teman, jadi cair banget. Tuh, saya aduk tuh cair banget. Tapi nggak kalah akal. Saya tambahin catnya lagi, tapi jadinya kebanyakan, terus saya bagi lagi pakai gayung satu tapi nggak in frame. Tuh cair banget kan. Dan sebelumnya kuasnya itu saya cuci dulu, tapi seharusnya nggak dicuci, direndam beberapa menit atau jam dulu gitu biar serabut-serabut kuasnya itu lemes. Dan tadi sebelum pengaplikasian catnya, dindingnya itu dibersihkan dulu baru diaplikasikan. Buat teman-teman, ini saya tuh beneran amatiran ya, jadi se-feel saya aja, seperasaan saya aja gimana cara ngecatnya. Sama pernah lihat suami waktu ngecat searah dulu aja, jadi nggak, kalau ke samping terus dulu gitu nggak sih? Maklum, mak-mak kalau disuruh nunggu itu nggak sabaran, jadi saya ngecat sendiri. Dan ini saya ngecatnya tuh pelan-pelan, dan ini cepat karena saya kecepatannya saya tambah ya, biar nggak terlihat lemes-lemes amat. Dan ini sesekali saya nengok ke samping karena saya tuh juga sambil nungguin si anak saya. Dan ini malah dipakai mainan tripodnya, jadi saya harus benerin dulu posisinya. Naik lagi, untuk naiknya tadi saya pakai meja kompor, jadi naik meja kompornya. Sesekali tengok sebelah karena si kecil baru mainan, tetap diawasin aja. Nah ini saya turun lagi, lanjut buat ngecatnya. Untuk intinya tekstur dari catnya itu nggak cair-cair banget, juga nggak kental-kental banget ya teman-teman ya. Karena sebelumnya juga udah pernah lihat gimana suami ngecat. Jadi sebelumnya ruangan ini tuh bukan bukan ruangan biasa. Aduh. Buat teman-teman yang mungkin nyimak di video-video sebelum saya atau follow di Instagram saya, tahu ini adalah ruangan menjahit. Kemudian saya rubah menjadi dapur mini low budget. Dan ini udah selesai teksturnya. Kalau dari dekat kelihatan berserat-serat gitu. Lanjut di tembok sebelahnya ini, tapi ada bekas-bekas paku waktu saya menjahit sebagai rak benang gitu ya. Jadi di sini mau saya
tambal dulu pakai semen. Untuk teksturnya sendiri nggak terlalu cair juga nggak terlalu padat ya untuk semennya. Bu-ibu kalau bingung minta tolong Pak suami aja ya. Jangan nekat seperti saya. Nah, ini malah kena ke wall foam, jadi langsung saya bersihkan aja. Jadi ini dulu tuh bekas paku lumayan besar lah ya, karena untuk menyangga rak benang-benang sama barang-barang untuk menjahit kayak penindih, jadi kan berat gitu, jadi pakunya tuh harus besar. Tapi syukurnya ini nggak banyak lubang, cuma yang kelihatan dan agak besar saja yang ditambal. Dan ini cuma pakai semen sama dikasih sedikit air. Udahlah, ini tangannya udah kayak Pak tukang belum ya. Terus yang kayak timbul saya gesek-gesek aja biar nggak terlihat timbul. Dan ini dia tuh yang bawah tuh hasil dari karya anak saya. Ini yang sebelah tadi yang udah dicat, teksturnya masih kelihatan. Mau saya lapis kedua, mungkin nggak sekarang ya. Dan ini yang saya tambal tuh, digosok-gosok masih bisa masih basah lah mungkin. Itu hasil karya anak saya. Bagus sekali bukan? Dan inilah makeover baru ngecatnya. Dan ini hari kedua. Jadi kali ini saya lanjutkan untuk mengecatnya. Saya pakai masker karena kemarin saya habis ngecat itu selesai kok malah kepala saya agak keliyeng-keliyeng. Jadi saya inisiatif pakai masker aja biar nggak terlalu mencium bau catnya. Nggak lupa ini diaduk-aduk dulu. Dan kali ini saya juga ngecatnya sendiri aja karena suami kerja. Lanjut, ini saya mau lapis 2 dulu yang di bagian pertama atau tembok yang saya cat. Tujuannya biar nggak terlalu tipis, karena kalau ke zoom atau dari dekat itu kan teksturnya kelihatan sama warna tripleknya itu masih agak-agak tipis-tipis lah ya kelihatan. Dan untuk ngecatnya kemarin kan saya samping kanan kiri arahnya, sekarang ke atas ke bawah. Dan masih sama, saya ngecatnya tetap sama ngurusin anak atau memperhatikan anak, karena sama anak juga. Tapi baru mainan. Terus ini di tembok yang sebelahnya. Ini berbeda dari kemarin ya. Kalau kemarin saya samping kanan kiri, kali ini saya ngecatnya ke atas dan ke bawah aja. Dan bukan main ya, ngecat kayak gini tuh tangannya pegel. Jadi salut sama bapak-bapak yang mau ngecatin sendirian tanpa bantuan istri. Ternyata capeknya mantap. Nah, karena saya udah pegel, jadi kayak abstrak aja. Ada yang ke atas, ada yang saya samping kanan kiri. Saya lihat kok aneh. Saya ulangin lagi atas bawah kayak gitu. Ini aslinya juga nggak secepat ini ya teman-teman ya, cuma saya percepat aja biar nggak terlalu bosen. Nanti kalau saya ngecatnya di kecepatan normal kok kayak lemes banget. Seperti dihayati banget gitu. Kalau menurut saya pakai cat dekolit itu lumayan ya, nggak terlalu kalau di tembok ini tuh nggak terlalu tipis,
Tapi kalau yang di triplek atau kayu kemarin memang agak kelihatan gitu loh. Dan tiba-tiba HP-nya itu memorinya penuh. Jadi ketika saya record ngecat tembok yang ini tuh nggak full bisa ke save teman-teman. Jadi inilah hasil jadinya. Yang lapis 2 udah bagus. Dan ini wall foamnya agak gelembung, saya rapatkan dulu. Oh ya teman-teman, untuk yang mau samaan wall foam sama stiker mejanya saya beli di Shopee. Untuk yang mau tahu video unboxingnya ada di video sebelum ini ya. Dan ini mau saya bersihkan dulu karena kotor. Karena videonya ini terlalu panjang, mungkin akan saya bagi menjadi 2 part ya. Dan buat teman-teman, makasih udah nonton dari awal sampai akhir. Ini hari ketiganya akan saya lanjutkan di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.